Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwat fillah, azzani Allah wa iyyakum. Pada para pendengar setia Radio Mas FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini bisa berkumpul dalam kajian kita tiap Selasa sore di Masjid Da'watul Ikhlas, Patmasaran. Melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam atau keutamaan Islam. Sore ini kita sampai halaman 45. Halaman 45 melanjutkan tentang bab tafsir Islam atau penjelasan makna Islam. Halaman 45, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dan di dalam kitab As-Sahih Sahih Bukhari ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' yang berbunyi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan halaman 46. Maksudnya Islam tidak hanya terbatas pada rukun-rukun di atas, akan tetapi rukun-rukun ini merupakan asas-asas, dasar-dasar bagi amal lainnya. Karena Islam adalah semua ketaatan yang Allah perintahkan atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Perintah-perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang wajib dan ada yang mustahab atau sunnah. Semuanya termasuk Islam. Di antaranya ada yang bila ditinggalkan maka itu bisa menghancurkan keislamannya. Di antaranya juga ada yang bila ditinggalkan maka itu tidak menghancurkan keislamannya, akan tetapi mengurangi kadar keislamannya. Yakni di antaranya ada yang melengkapi keislamannya dengan kelengkapan yang wajib dan ada yang melengkapi keislamannya dengan kelengkapan yang mustahab atau dianjurkan. Kewajiban-kewajiban agama itu termasuk ketaatan. Ia melengkapi Islam dengan kelengkapan yang wajib, sedangkan hal-hal yang mustahab
melengkapi Islam dengan kelengkapan yang dianjurkan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sehingga orang yang menahan gangguannya dari manusia adalah muslim yang Islamnya sempurna. Adapun orang yang mengganggu manusia dengan lisannya atau tangannya, maka kami tidak berkata bahwa dia kafir, akan tetapi dia muslim dengan iman yang kurang. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, Ketua Dewan Fatwa di Saudi Arabia. Ya, jadi ketika menjelaskan tentang Islam, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemarin membawakan tentang rukun Islam yang 5, ya. Mengucapkan kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, menegakkan zakat, menunaikan zakat, kemudian melakukan puasa Ramadan, kemudian berhaji ke Baitullah jika mampu. Setelah menjelaskan Islam dengan rukun-rukunnya, maka beliau juga menjelaskan tentang Islam, ya, yang berkaitan dengan sesama manusia. Bahwa Islam itu tidak hanya sebatas ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah murni, ya, yang sifatnya pribadi, hubungan hamba dengan Allah, hablum minallah. Tapi Islam juga, ya, cerminan hidup seseorang ketika dia bermuamalah dengan manusia atau hablum minan nas. Maka hadisnya tadi, seorang muslim itu adalah orang-orang yang muslim lainnya itu bisa selamat dari lisannya dan tangannya. Ini muslim yang sempurna, itu muslim yang akhlaknya mulia kepada sesama. Ya, seperti dalam hadis yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minin imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa. Orang muslim atau orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Kemudian inna khiyarakum li ahlihi wa inna khiyarukum li ahlihi. Jadi manusia pilihan di antara kalian itu yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli. Kemudian Rasul mengatakan, dan aku ini adalah orang yang paling baik di antara kalian untuk keluargaku. Ini ada hadis yang berbunyi demikian, bahwa standar kebaikan iman seseorang itu bisa dilihat dari akhlak. Ya, penilaian kita kepada manusia secara zahir akhlak yang bisa dinilai. Akidah nggak kelihatan. Keimanan itu nggak kelihatan karena itu ada di dalam hati kita semuanya. Kita hanya bisa melihat lewat zahir. Jadi orang ini mudah senyum, orang ini mudah membantu, suka berbagi, ya, dia tasamuh, toleransi, akhlak-akhlaknya mulia. Kita bisa menilai bahwa orang ini orang baik. Nah, pertanda tauhid seseorang itu baik, akidah seseorang itu baik, bisa dinilai juga lewat cara dia berakhlak, bermuamalah dengan sesama. Kalau orang ngaji akidah, ngaji tauhid,
berkitab-kitab, berjilid-jilid, berhalakoh-halakoh, udah selesai. Tapi perangainya masih buruk-buruk juga, ya, terutama kepada istri dan anak-anaknya, kepada keluarga. Karena ketika Nabi mengatakan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling mulia akhlaknya, Nabi meneruskan hadisnya tadi apa? Yang paling baik di antara kalian adalah yang baik kepada istrinya. Dari sekian banyak manusia itu yang perlu kita baiki, jadi ada tahap awal, ada orang awal yang harus kita baiki sebelum yang lainnya. Yaitu apa? Ahlihi, ahlina. Yaitu keluarga kita. Maksudnya adalah istri dan anak-anak kita. Maka Rasul mengatakan, aku ini orang yang paling baik di antara kalian kepada istriku sendiri. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya masing-masing. Jadi maksud Nabi, sebelum ke tetangga, sebelum ke kawan, sebelum ke orang-orang yang jauh sana, orang yang paling berhak merasakan akhlak mulia dari kita, itu adalah keluarga kita. Maksudnya begitu. Rasul memulai dari keluarganya. Nah kadang disayangkan begini, semakin orang ngaji kok semakin keras hatinya. Gitu. Ngaji lama, akidah, tauhid, udah lama, udah dari dasar sampai pertengahan, kemudian sampai selesai. Kemudian kok tidak tercermin dari akhlaknya, maka ada yang salah di situ. Jadi barangkali ilmunya itu baru nyampe di kepalanya, belum di hati. Karena inti dari ilmu itu hati, khasyatullah. Jadi ada muncul rasa takut. Itu inti dari ilmu. Laisal ilmu bikasrati riwayah wala dirayah. Walakinnal ilmu khasyatullah. Ilmu itu bukan banyak ngomong, banyak ceramah kayak gini maka banyak ilmunya, enggak mesti. Bukan dengan banyak nulis, siapa yang banyak nulis maka dia pintar alim, enggak selalu begitu. Innamal ilmu khasyatullah. Tapi ilmu itu adalah khasyah. Orang itu menjadi lebih eling lan waspodo gitu lah. Lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Innama itu dalam bahasa Arab atau dalam nahwu artinya hanya. Gak ada yang lain. Innama itu artinya hanya. Tidak ada yang lain. The only man. Hanya. Yang takut kepada Allah itu hanya siapa? Al-ulama. Yang bisa takut kepada Allah itu hanya al-ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Gak mungkin orang bisa takut kepada Allah tanpa ilmu. Sehingga kalau kita ngaji tambah khasyah, tambah takut, tambah sayang sama istri, tambah sayang sama anak, tambah bertanggung jawab, tambah berhati-hati bersikap. Cari nafkah, pinter pilah-pilih, sekarang gak gacup. Dapat duit, sekarang pilih-pilih khusus yang halal. Kalau yang halal-halalan thayyibah, yang baik. Enggak hanya golek bati, enggak hanya golek untung. Enggak, dia khasyah, ada rasa takut. Ya. Mindset dia udah terbentuk. Ya, bahwa orang yang paling berhak aku muliakan adalah istri, termasuk ngasih nafkah. Jangan ngasih nafkah yang enggak halal. Dipakai istri untuk ngasih anak makan, jajan dan sebagainya, sehingga tumbuh ya keluarga itu dari harta yang tidak halal. Nah, ini suami khasyahnya muncul, rasa takutnya muncul. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging manusia yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah yang pantas untuk membakarnya. Hal-hal ilmu-ilmu seperti ini membuat dia khasyah.
makin eling lan waspodo. Hati-hati dalam melangkah. Cari duit, cari nafkah itu tidak hanya sekedar banyak, tapi juga memburu berkah. Memburu berkah, begitu dia berpikirnya. Makin lama makin khosyah. Berkah itu apa jemaah? Berkah itu tuzidukum fit ta'ah. Semakin punya duit semakin taat. Semakin maju usahanya makin taat. Makin enak hidupnya makin taat. Itu namanya barokah. Kita udah diuji Allah naik sedikit levelnya, nggak taat, namanya nggak berkah. Atau malah semakin jauh dari ketaatan, ini malah jauh dari berkah. Jadi berkah itu tuzidukum fit ta'ah, yang menambah kita kepada ketaatan. Ini tafsir Islam yang kedua. Bahwa Islam itu juga mengedepankan sisi muamalah, sosialisasi dengan sesama. Yang paling baik kepada sesama, dia adalah yang paling sempurna imannya. Karena nggak bisa orang berbuat baik tanpa dasar iman kepada Allah, Islam, dia adalah berkorban. Nah, tidak hanya kepada manusia juga tidak berbuat baik ini, tapi juga kepada makhluk yang lain, pada binatang, pada tumbuhan. Ya, ada hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk merawat binatang. Bahkan ada hadis seorang pezina yang yang dimaafkan, diampuni dosanya, dosa zinanya, gara-gara dia menyelamatkan seekor anjing dari kematian yang kehausan. Allah melihat, meridhoi perbuatannya, akhirnya Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Tentang tumbuhan, Rasulullah SAW menyebut beberapa amal yang amal jariyah, meskipun orang yang sudah di bawah tanah, pahala tidak berhenti mengalir kepada orang tersebut. Di antaranya adalah yang bikin sungai, yang mengalirkan sungai. Sungai mampet, dia bikin normalisasi sungai. Sehingga air itu bisa mengalir karena jasa dia. Kemudian man ghorosa, ya, ghorsan, orang yang menanam tanaman yang pokoknya itu keras. Jadi yang batangnya keras, seperti pohon-pohon yang berbuah rindang, yang daunnya rindang, kemudian buahnya banyak. Setiap orang berteduh di bawah pohon itu amal jariah dia. Setiap ada yang ngambil buah dari pohon tersebut, ya, walaupun itu burung kata Nabi, ataupun kelelawar, codot yang ngambil buah itu, gondoli, itu menjadi amal jariah bagi orang yang nanam. Jadi ke manusia juga dianjurkan untuk berbuat baik, ke binatang juga berbuat baik. Binatang yang dicontohkan bukan binatang yang halal bahkan. Binatang anjing yang najisnya itu najis ekstra, najis mughalladhah. Gak cukup dicuci dengan air putih atau air bersih, tapi harus dicampur dengan tanah. Tidak cukup dengan sekali, bahkan 7 kali. Dicontohkan sama Rasulullah binatang yang paling najis. Siapa yang berbuat baik kepada binatang itu, ya, ketika menjumpai bahwa dia haus, lapar, itu menjadi pelebur dosa, pengampun bagi kesalahan-kesalahan. Tapi bukan berarti kita boleh ngingu melihara anjing ya. Jadi kasusnya tolong dicermati baik-baik. Jadi nggak boleh kita setiap lihat anjing dibandemi. Binatang yang haram, ini najis, dipukuli. Nggak boleh memelihara bukan berarti boleh membunuh. Ya, nggak boleh membunuh bukan berarti harus dipelihara. Jadi hewan yang memang nggak boleh dirawat, dimasukkan ke dalam rumah kita. Para muslim, ya, itu adalah anjing. Itu adalah anjing. Boleh kita manfaatkan tapi bukan untuk di rumah, tapi untuk yang memburu binatang, hewan buruan.
atau penjaga keamanan, al-hars, di sawah atau di ladang atau di ternak, itu boleh. Tapi kalau di rumah, selucu apapun anjing itu, maka tidak boleh. Ancamannya banyak. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing di dalam. Malaikat siapa? Malaikat maut, malaikat Jibril, malaikat rahmah, malaikat pembawa kedamaian, malaikat pembawa ketenangan, nggak akan masuk. Kemudian yunaqqas fil yaum, jadi dikurangi dalam sehari itu qiratun min ujurihi, satu qirat dari pahalanya. Satu qirat itu pahala yang segede gunung Uhud. Di minus terus setiap hari. Lalu kita capek-capek mengumpulkan pahala, dikurangi setiap hari. Tapi jika kita tolong binatang itu, anjing itu yang kehausan, mungkin dia ngelimprek, ada yang anjing itu saya pernah lihat ngesot jalannya, patah kakinya. Entah mungkin dibandem orang kayak. Matanya juga rusak satu, dia di jalan. Karena kita lewatnya kenceng, semoga ditolong orang. Nah, ketika menolong seperti itu, ada jiwa menolong seperti itu, walaupun yang ditolong binatang najis, ya, lillahi ta'ala, maka bisa menjadi pelebur dosa. Tapi juga ada hadis orang yang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara menelantarkan seekor kucing. Kucing boleh dirawat, tapi kalau ditelantarkan, gak diopeni sampai kurus mati, sengaja, gak ada kepedulian, maka ini bisa menyebabkan keburukan bagi yang di rumah tersebut. Nah, jadi hadis tentang tanaman ada, ya. Kita disuruh nanam tanaman sebanyak-banyaknya, terutama tanaman yang bermanfaat, sing iso nggo ngiyup. Nggak usah nunggu program pemerintah, nggak usah nunggu program desa. Kita dibolehkan nanam, kita beli bibit umpamanya, kita niatkan ini sedekah jariyah. Teringat hadis Nabi tadi. Pahala yang mengalir terus walaupun si penanamnya sudah di bawah tanah. Tumbuh, ya, jambu itu, ya, atau mangga, ya. Awalnya di paido mungkin. Ketika bertumbuh, ternyata banyak yang berteduh, Pak Tani, orang yang tracer yang ke sawah dan sebagainya, yang metik buahnya, diikhlaskan saja. Termasuk yang di rumah kita, ada orang kok ngambil mangga kita, ngomong mangga, dewe isruh ruwet, ya, sampai direwangi padu, menggoro-goro pelem. Akhlak muslimnya mana? Padu menggoro-goro pelem sing disinggek tonggone, udah ikhlaskan bila itu. Jangankan dia nggak izin gitu kan. Ya. Seandainya orang-orang itu pada kepencut sama dia, bukan tetangga kita, orang mau lewat mau ngambil ya kita persilahkan saja. Kita juga yang salah kok nanem dur-dur, terus ya wae akeh, gawe kepencut wong akeh. Arti blungkusi kabeh. Diblongsongi kabeh, pelit. Kita niatkan tanaman-tanaman itu ya untuk bermanfaat untuk orang lain, gak dipek dewi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu yang bermanfaat untuk orang lain. Diblongsong itu ya supaya ben marem, mateng tenan, bar kuwi aja dipek dhewe. Tanggane roh blongsongi wis gak komanan. Sing liwat bedino gak komanan. Kalau itu persilahkan, silahkan. Kita ambil yang sebagian. Ya, karena kita juga udah nanam terlalu lebat. Orang yang lewat udah banyak yang lihat. Terus kita nggak berbagi. Iman kita diuji di situ. Ya, teringat hadis tadi, siapa yang nanam pohon, buahnya lebat, terus dimanfaatkan sama manusia atau binatang, hatta pencuri sekalipun,
maka itu menjadi amal jariyah untuk kita. Gak ada yang rugi, gak ada yang muspro. Diniatkan untuk seperti itu semua. Jangan pelit, jangan bakhil, dan jangan menyakiti orang lain. Kemudian tentang akhlak mulia kepada sesama ini, ada hadis seorang wanita, riwayatnya Imam Bukhari. Wanita ini ketika siang hari ahli puasa, shawamah bahasa Arabnya. Ketika malam hari ahli sholat, qawwamah, qawwamah, ahli sholat. Siang hari puasa, malamnya sholat malam terus. Itu kegiatan dia. Betul-betul luar biasa ahli ibadah. Tapi disampaikan kepada Rasulullah SAW, wanita ini ya, yu'di jaroha, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Banyak tetangga yang tersakiti lewat omongannya. Ngomong orang nganggo waton ngomong sampai orangnya banyak yang tersakiti, loro-loro, kena perasaan dan sebagainya. Kemudian Rasul ditanya, wanita ini kalau mati kira-kira di surga atau di neraka wahai Nabi? Wanita ini kalau meninggal dunia nanti di surga atau di neraka? Kata Nabi 3 kali. Hiya finnar, hiya finnar, hiya finnar. Jadi sampai disebut 3 kali. Wanita seperti ini akan masuk neraka, akan masuk neraka, akan masuk neraka. Nggak nyangka semuanya. Ya. Sholat dia, puasa dia, itu urusan dia sama Allah SWT. Tapi manusia juga tidak dinilai lewat hubungan dia dengan Allah saja, ibadah mahdhah. Tapi juga manusia itu dinilai baik buruknya lewat serawung dia, muamalah dia dengan orang-orang terdekat dia, ya keluarga, ya tetangga tadi, gitu. Yu'di jaroha tadi. Dia suka menyakiti, akhirnya apa? Membuat amal solehnya muspro. Gak ada nilainya di hadapan Allah SWT. Apalagi tetangga. Tetangga itu bahkan dikatakan para ulama itu menjadi ukuran standar baik buruknya kita. Jadi kita ini baik atau buruk, tanya ke tetangganya. Jadi kalau jenazah ada mayit, tetangga-tetangganya bersaksi atas kebaikan dia, ya betul-betul murni, bukan ditanting, ya, diminta. Nah, termasuk bid'ah adalah meminta persaksian orang-orang yang hadir kepada si mayit, biasanya menjelang pemakaman atau pemberangkatan jenazah. Pripun Bapak Ibu, almarhumah niki sae nggih, ya semua sae. Sing ngomong boten goleki, patesi, titeni. Jadi ini termasuk nggak bagus. Tapi penilaian ini tulus, nggak usah ditanya, nggak usah ditanggap. Jadi benar-benar orang-orang itu melihat keseharian tetangganya ini betul-betul baik. Jika baik itulah yang terjadi. Wajabat kata Nabi. Jika tetangganya mengatakan itu baik, wajabat masuk surga, wajabat. Jika tidak baik, saat masuk neraka. Jadi kita disuruh memperbanyak pager mangkok. Pager mangkok. Jadi berbagi, ya, kemudian sosial, jangan pelit kepada tetangga. Seperti Rasul memerintahkan istrinya, kalau masak itu dibanyakin kuahnya. Tujuannya adalah supaya nampak banyak, nggak bisa dibagi sedikit. Pager mangkok itu lebih kuat dibandingkan pager tembok. Orang kalau pelit, bakhil, nggak bagus sama tetangga, kok dikasih CCTV setiap pojoknya, tembok berkeliling 10 meter umpamanya, jebol tetap. Tidak akan ada yang membantunya. Tapi jika orang ini baik sama tetangga, tidak bakhil dan sumeh, suka membantu dan sebagainya, meskipun rumahnya tanpa pagar,
barang-barangnya kelihatan dan gak ada yang menjaganya. Semua tergerak untuk mengamankan dan melindunginya. Pagar mangkok itu lebih baik daripada pagar tembok. Ini ajaran yang sesuai dengan ajarannya Rasulullah SAW. Jadi jangan ngaku muslim yang baik kalau akhlak kita belum baik, belum mulia. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ya, hadis dari perempuan tadi ya. Udah ahli puasa, udah ahli sholat, tapi ternyata ujung-ujungnya masuk neraka. Naudzubillah min dzalik karena suka menyakiti orang dengan lisan. Terus halaman 47. Wa an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam. Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Faqala, maka Rasul menjawab atau bersabda, ayyuslima qalbuka lillah wa an tuwalliya wajhaka ila Allah wa an tusalliya as-salatal maktubah wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah, rawahu Muslim. Rasulullah SAW menjawab, hendaknya hatimu berserah diri kepada Allah, hendaknya kamu menghadapkan wajahmu kepada Allah, kamu melaksanakan sholat wajib dan membayar zakat yang wajib. Diriwayatkan Imam Ahmad, hadisnya sahih. Penjelasan Syaikh Fauzan, ini dipahami dari sabda Rasulullah SAW, al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah. Islam adalah hendaknya kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah serta mendirikan shalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun Islam yang paling penting yaitu 2 kalimat syahadat dan mendirikan salat. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, manakala Nabi Muhammad SAW mengutusnya ke Yaman, beliau bersabda, fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hendaknya perkara pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka wahai Mu'ad itu adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila mereka menerima seruanmu, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan masalah sholat 5 waktu sehari semalam. Bila mereka menerima dakwahmu, beritahu mereka tentang Allah mewajibkan atas mereka sedekah, yakni zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir mereka. Penulis menyebutkan rukun Islam yang berjumlah 5 dan yang paling penting adalah yang 3 ini. Jadi syahadat, sholat, dan zakah. Syahadat, sholat, dan zakat. Syahadat itu perbuatan, ucapan, afwan. Sholat itu perbuatan untuk pribadi, kemudian zakat itu adalah perbuatan atau amal terkait dengan orang lain. Jadi Islam itu apa? Allah, dirinya, kemudian orang lain. Itu harus dijaga. Ojo mau mikir awake dhewe tok, sepenting aku apik, tidak terpikir untuk orang lain. Maka tadi pesan Rasulullah SAW pada Mu'ad, bertahap, syahadat dulu. Kalau syahadat mereka sudah jalankan, pahami baik, baru lompat ke sholat. Ajari sholat, jangan kewalik. Kalau kajian itu bikin pondasi dulu. Pondasinya kudu kuat. Seperti kita bangun rumah. Pondasi ini kudu kuat. Nah, pondasi ini akidah, tauhid. Baru dibangun di atasnya bangunan-bangunan yang lain, bangunan-bangunan Islam. Sholat dan sebagainya. Kalau kita mulai dari bangunan dulu, pondasinya nggak dipikir,
Kalau orang itu hijrah, hijrahnya pun angas-angas tok, anget-anget, ya, tai ayam, nggak awet, ikut-ikutan tok. Ketika ada kesempatan, kumat dia. Mantan perokok, ngerti, diceramai hukum rokok dan sebagainya, berhenti dia. Begitu ada kesempatan masih ngerokok lagi dia. Karena belum ada rasa takut kepada Allah, imannya belum kokoh, belum kuat. Harusnya dia takutnya tidak kepada ustadz. Takutnya bukan kepada kawan. Takutnya itu kepada Robnya, kawan dia, ustadz dia, Robnya dia sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melihat. Rasa ini harus ada. Nah itu akan didapatkan kalau orang itu belajar pondasi agama tadi, yaitu akidah dan tauhid. Ngerti musik itu haram. Ketika ada kawannya nggak berani nyetel musik. Ada temennya nggak berani nyanyi. Begitu sendirian kumat lagi, ya, dangdutan, koplo, jadi koplo beneran malah. Nah itulah orang nggak takut kepada Allah, belum muncul rasa takutnya dia kepada Allah ketika sendiri. Takutnya baru level nih wow. Kalau bareng koncone cek wedi, nanti elek nih. Gak ada koncone, jadi konco setan. Itu yang enggak kita inginkan. Kita ingin takut kepada Allah. Sehingga orang yang benar-benar berilmu itu apa? Takut kepada Allah. Dimanapun berada. Ya, kalau takut kita belum kepada Allah, ilmu kita belum berfungsi. Baru dalam tataran apa? Tataran apa? Wawasan, tataran pengetahuan. Belum masuk menjadi amalan hati. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita sore hari ini, semoga bermanfaat. Ya sekedar mangsuli mengulangi pengumuman Mbah Kasri wau bahwa program bahasa Arab alhamdulillah sudah hampir terpenuhi 25 kuota. Insyaallah tanggal 15 September nanti kita tutup. Masih ada teman-teman, kita kasih porsi tambahan jika ada jamaah yang mau ikut. Ini khusus untuk monggo jamaah-jamaah yang memang sibuk, nggak ada waktu. Maka waktunya pun kita mulai jam 5 sore sampai isya. Sore maghrib, sholat maghrib, pada maghrib kita istirahat sebentar, mulai lagi sampai isya, pada isya pulang. Pelajarannya ilmu dasar semua. Walat nahu sorob, jadi jangan takut. Ini untuk orang yang nol putul bener gitu. Kalau dereng sakit, ini malah beneran nih program gising dereng sakit nih. Nah pun sakit, nggih angsal juga nanti ngajari koncone malah. Paling tidak ngarani marai PR. Jadi tidak ada batasan umur maksimal, cuma minimal. Kita nggak nerima SMP, nggak nerima SD. Kita hanya habis apa yang setelah lulusan SMA, supaya lebih dewasa. Tapi tidak ada maksimal. Mbah-mbah dan sebagainya kita persilahkan jika mau. Wallahu a'lam bishawab. Mohon supportnya, mohon dukungannya. Insya Allah ini menjadi kegiatan positif ya di Masjid Da'watul Ikhlas yang kita bangun bareng-bareng. Semua tujuannya lillahi ta'ala, bukan mencari keuntungan dan sebagainya. Ya. Yang ngajar bukan saya, jangan khawatir. Kadang ada yang nanya, yang ngajar Ustadz ya, itu malu. Yang ngajar bukan saya, nanti ada Ustadz ya, 2 Ustadz yang kita siapkan, udah lama ngajar di bidangnya. Nanti saya tak Selasa sore atau bimbingan motivasi pas di waktu-waktu. Kalau di kelas mungkin saya tidak ikut ngajar, tapi saya bimbingan tambahan atau mungkin akidah dan sebagainya. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.